Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NPM saya 41182191240051. Paralel saya itu paralel 3. Dosen saya itu Dr. Dindin Abidin, SPD, MSc, AIFOK. Dan dosen Palawan Subarno, SPD, MPD. Nah, saya akan menjelaskan mengenai susunan rangka tulang manusia dan ragam jenis tulang. Susunan rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Pengertian rangka. Rangka adalah struktur internal yang memberikan dukungan dan bentuk pada tubuh organisme, terutama vertebrata. Rangka terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung yang membentuk rangka. Bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama itu ada tulang tengkorak, yang kedua itu ada tulang badan, yang ketiga itu ada tulang anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari ada tulang ubur-ubur atau parietal, ada tulang tengkorak occipital, ada tulang pelipis temporal, ada tulang rahang bawah mandible, ada tulang rahang atas maksila, ada tulang pipi, zygomatik, tulang air mata, lacrimal, tulang hidung, nasal, tulang tapis, ectomid, tulang baji, sphenoid, dan tulang dahi, frontal. Tulang badan, yaitu ini rangka-rangka ini rangka tulang badan nih dan nama-namanya itu ada tulang atlas, 7 ruas tulang leher, ada 12 ruas tulang punggung, tulang kelangkang, tulang ekor, dan 5 ruas tulang pinggang. Terus ada bagian itu tulang kelangkang dan tulang ekor. Ini tulang belakang manusia. Nah, kalau yang ini ada tulang dada dan tulang rusuk manusia, yang itu ada kepala tulang dada, badan tulang dada, tajuk pedang. Ini ada tulang rusuk melayang, tulang rusuk sejati, terus tulang rusuk paisu. Tulang anggota gerak, itu anggota gerak bawah, ada tulang paha, terus tulang tempurung lutut, tulang kering, terus tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Yang keduanya itu ada anggota gerak atas, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Fungsi rangka. Yang pertama itu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Yang kedua itu menegakkan dan menompang badan. Yang ketiga itu sebagai alat gerak pasif. Yang keempat itu tempat melekatnya otot rangka. Yang kelima itu tempat pembuatan sel darah merah dan putih. Yang keenam itu melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Bentuk-bentuk tulang. Terus ini ada tulang pipi. Yang kedua itu tulang pendek. Yang ketiga itu tulang pipa. Yang keempat itu tulang tidak beraturan. Jenis-jenis tulang yaitu pertama itu tulang pipa, tulang lengan atas, ruas tulang jari, tulang paha. Kalau tulang pipi itu tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat. Tulang pendek itu tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang. Terus kalau tulang tak beraturan itu tulang wajah, rahang, hidung. Jenis-jenis tulang. Ini ada contohnya ada tulang rawan dan sampingnya itu tulang keras. Nah, ini penjelasannya.
Tulang rawan adalah jaringan ikat yang bersifat fleksibel dan elastis, namun tetap kokoh. Tulang rawan memiliki peran penting dalam tubuh, diantaranya itu sebagai bantalan untuk mengurangi gesekan antara tulang pada persendian. Yang kedua itu membentuk struktur tubuh tertentu seperti daun telinga. Terus tulang rawan memiliki beberapa jenis di antara tulang rawan hialin yang memiliki tekstur lentur dan elastis. Tulang rawan hialin dapat ditemukan pada laring, hidung, iga, dan trakea. Tulang rawan elastis yang memiliki tekstur kenyal. Tulang rawan elastis dapat ditemukan pada telinga atau pada epiglotis yang berlokasi di dalam tenggorokan. Tulang rawan fibrosa yang tergolong yang paling kuat. Tulang rawan fibrosa dapat ditemukan pada bantalan khusus yang disebut sebagai menisci dan pada tulang belakang sebagai vertebrae. Tulang keras. Tulang keras adalah jenis jaringan tulang yang padat dan kuat. Tulang keras memiliki struktur yang padat dengan sedikit ruang di antara sel-sel tulang. Tulang keras terbentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Proses pembentukan tulang keras dapat ditemukan di bagian lengan, paha, betis, dan tulang selangka. Ciri-ciri tulang keras memiliki struktur kuat dan statis, serta kulit luar yang padat dan keras. Tulang keras mengandung lebih banyak zat kapur dan fosfor, dan sedikit zat perekat. Fungsi tulang keras berfungsi untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap gaya tekan, melindungi organ vital, dan membuat tubuh bergerak dengan lancar. Sendi artikulasi, tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih yang dapat digerakkan jenis-jenis sendi. Itu nih sendi yang jenis-jenis sendi yaitu yang pertama itu sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua itu ada amfiartrosis atau sendi kaku. Yang ketiga itu ada diartrosis, sendi gerak. Sinartrosis atau sendi mati, persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinotrosis, sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Sinkondrosis, persendian oleh tulang rawan kartilago hialin. Amfiartrosis, sendi kaku, persendian yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan karena hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago atau itu tulang rawan. Diartrosis, sendi gerak, persendian yang memungkinkan terjadinya gerak tulang secara leluasa karena dihubungkan oleh ligamen, jaringan berserat berupa pita elastis sehingga tulang dapat digerakkan. Bagian-bagian sendi gerak yaitu ada bagian synovial berisi cairan synovial sebagai pelumas. Yang kedua itu ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. Yang ketiga itu kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Yang keempat itu ada tulang rawan hialin melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Nah, ini jenis-jenis diartrosis. Yang pertama itu ada sendi putar. Sendi putar memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya itu persendian antara tengkorak dan tulang atlas. Yang kedua itu ada sendi peluru. Kemungkinan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi engsel, kemungkinan terjadinya gerakan ke satu arah. Contoh persendian pada siku dan lutut. Yang keempat, sendi pelana.
memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah, contoh persendian tulang ibu, jari, dan tulang telapak tangan. Yang kelima, yaitu sendi geser, memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, contoh persendian antara tulang asta dan pengumpil. Yang keenam itu sendi luncur, memungkinkan terjadinya gerakan melengkung, memutar terbatas, contoh persendian pergelangan tangan dan kaki. Itu ada gangguan rangka tubuh, gangguan fisik, fratura patah tulang, fisura, retak tulang. Gangguan tulang belakang itu kifosis, lordosis, skoliosis. Terus ada gangguan sendi yaitu dislokasi, ankilosi, rheumatoid arthritis. Gangguan fisiologis yaitu rakitis, osteoporosis, dan nekrosis. Cara menjaga kesehatan tulang yaitu olahraga, makan bergizi, sinar matahari pagi, tidak minum alkohol, minum suplemen kalsium. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.